Pak, Bu, sebentar dulu, jangan buru-buru geser layar. Karena kabar yang satu ini bukan kabar biasa yang cuma lewat di grup WhatsApp, terus besoknya hilang begitu saja. Ini menyangkut uang bulanan, menyangkut gaji, menyangkut tunjangan, menyangkut pensiun, dan yang paling penting, menyangkut rasa aman jutaan keluarga ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Bayangkan begini, di tengah harga kebutuhan pokok yang kadang naik tanpa permisi, biaya sekolah anak yang semakin terasa, kebutuhan rumah tangga yang tidak pernah berhenti, tiba-tiba muncul dua kabar besar yang langsung bikin telinga banyak orang terbuka lebar. Kabar pertama soal sinyal kuat kenaikan gaji ASN dan pensiunan tahun 2026. Katanya sudah ada lampu hijau, katanya tinggal menunggu ketok palu resmi. Tapi benarkah begitu? Atau jangan-jangan masih sebatas wacana yang bikin orang berharap terlalu tinggi? Kabar kedua juga tidak kalah penting. Ini soal gaji ke-13 tahun 2026. Banyak ASN aktif, PPPK, TNI, Polri, sampai para pensiunan mulai bertanya-tanya, kapan cair? Apakah aman? Apakah benar masuk Juni? Atau masih harus menunggu lebih lama lagi? Nah, di video ini kita akan bahas pelan-pelan, lengkap, dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi, jangan cuma dengar separuh, jangan langsung percaya judul-judul heboh di luar sana, dan jangan sampai salah paham. Karena urusan gaji dan pensiun itu bukan sekadar angka. Bagi banyak keluarga, itu adalah napas keuangan bulanan. Itu uang belanja, uang obat, uang sekolah anak, uang listrik, uang beras, bahkan uang pegangan kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak. Selamat datang kembali di saluran kami. Saluran yang selalu berusaha menyajikan informasi penting seputar ASN, PNS aktif, PPPK, TNI, Polri, pensiunan, penerima pensiun, dan keluarga besar aparatur negara di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua isu besar yang sedang ramai dibicarakan, terutama menjelang tanggal 20 Mei 2026. Isu pertama adalah sinyal kenaikan gaji tahun 2026 yang dianggap semakin kuat setelah munculnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Banyak pihak membaca regulasi ini sebagai tanda bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah serius untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Isu kedua adalah update terbaru soal pencairan gaji ke-13 tahun 2026 yang mulai terlihat lebih jelas arahnya, terutama karena sudah ada dasar hukum resmi yang mengatur pemberian THR dan gaji ke-13 untuk tahun 2026. Pertanyaannya sekarang, mana yang sudah pasti, mana yang masih menunggu, dan apa yang harus dipahami ASN dan pensiunan supaya tidak termakan kabar simpang siur? Mari kita mulai dari kabar pertama, yaitu soal kenaikan gaji ASN dan pensiunan tahun 2026. Harapan jutaan aparatur sipil negara kembali menguat setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Regulasi ini ditekan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan langsung menjadi bahan pembicaraan luas di kalangan ASN, PNS aktif, dan pensiunan. Banyak yang menilai bahwa Perpres tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kenaikan gaji pegawai negeri sipil dan pensiunan pada tahun 2026 bukan lagi sekadar angan-angan. Bagi sebagian orang, keluarnya Perpres ini terasa seperti angin segar. Setelah sekian lama menunggu kabar soal peningkatan kesejahteraan, akhirnya ada dokumen resmi yang dianggap memberi arah kebijakan. Banyak ASN langsung berharap, wah ini berarti sebentar lagi gaji naik. Para pensiunan pun ikut menunggu, karena kalau ada kenaikan gaji pokok atau perubahan kebijakan, biasanya mereka berharap dampaknya juga bisa terasa pada penghasilan pensiun. Tapi Pak Bu, disinilah kita perlu hati-hati. Harapan boleh tinggi, tapi pemahaman harus tetap jernih. Sebab sampai pertengahan tahun kepastian yang ditunggu-tunggu itu belum sepenuhnya muncul ke permukaan. Pemerintah memang sudah memberi arah kebijakan melalui Perpres, tetapi pelaksanaan teknis kenaikan gaji tidak bisa langsung berjalan begitu saja. Masih harus ada aturan teknis yang lebih rinci, yaitu berupa peraturan pemerintah atau PP. Jadi secara sederhana begini, Perpres itu seperti tanda arah. Ia menunjukkan bahwa pemerintah punya niat dan kebijakan besar ke depan. Tapi untuk benar-benar menjalankan kenaikan gaji, tetap dibutuhkan kendaraan hukum yang lebih detail. Nah, kendaraan hukum inilah yang sampai sekarang masih ditunggu. Selama PP teknisnya belum terbit, kenaikan gaji PNS dan pensiunan belum bisa disebut sudah resmi berjalan penuh. Banyak orang sempat mengira bahwa keterlambatan ini terjadi karena kondisi keuangan negara sedang berat. Ada yang bilang anggaran belum siap, ada yang bilang negara sedang menahan belanja, ada juga yang mengaitkannya dengan banyaknya program prioritas pemerintah, tapi sejumlah pejabat justru menjelaskan bahwa masalah utamanya bukan semata-mata pada uangnya, melainkan pada proses regulasi yang belum tuntas. Dengan bahasa gampangnya, bukan berarti uangnya tidak ada sama sekali, tapi payung hukumnya belum benar-benar lengkap. Kalau payung hukumnya belum ada, maka pelaksanaan di lapangan belum bisa dilakukan secara resmi. Karena urusan gaji ASN dan pensiunan itu bukan urusan kecil. Tidak bisa hanya berdasarkan sinyal, tidak bisa hanya berdasarkan pernyataan, dan tidak bisa hanya berdasarkan harapan. Semuanya harus punya dasar hukum yang jelas, tertulis, dan bisa dijalankan oleh instansi terkait. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga memberi gambaran sederhana mengenai kondisi ini.
Dalam pernyataan yang sudah banyak dibicarakan publik, beliau menjelaskan bahwa Perpres tersebut baru menjadi arah kebijakan, sementara untuk pelaksanaannya tetap harus ada aturan teknis yang lebih rinci. Artinya, dari sisi kebijakan politik, arah kenaikan gaji memang terlihat sudah mendapat lampu hijau, tapi dari sisi hukum dan administrasi masih ada proses yang harus diselesaikan. Jadi wajar kalau banyak ASN merasa sudah hampir sampai. Ibaratnya tujuan sudah terlihat di depan mata. Lampu hijau sudah menyala, tapi pintu terakhir belum sepenuhnya terbuka. Inilah yang membuat situasinya terasa menggantung. Mau dibilang tidak ada sinyal, jelas ada. Mau dibilang sudah resmi cair atau sudah pasti naik, juga belum bisa. Posisi yang paling aman untuk dipahami adalah kenaikan gaji 2026 memang punya sinyal kuat, tetapi masih menunggu aturan teknis untuk bisa dijalankan. Kalau kita melihat kondisi fiskal nasional, sebenarnya pemerintah masih memiliki ruang yang cukup terukur. Data sampai akhir Maret 2026 menunjukkan bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara berada di angka 240,1 triliun atau sekitar 0,93% dari produk domestik bruto. Secara nominal, angka 241 triliun memang terlihat besar. Namun kalau dibandingkan dengan desain APBN yang sudah ditetapkan pemerintah, angka tersebut masih berada dalam batas yang direncanakan. Artinya apa? Artinya kondisi anggaran negara memang perlu dijaga, tetapi belum bisa disebut sedang berada dalam kondisi panik. Bahkan saldo anggaran lebih tercatat masih berada di atas 423 triliun. Ini menjadi tanda bahwa pemerintah masih punya ruang fiskal yang bisa digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Jadi kalau ada kebijakan tambahan, termasuk kebijakan yang menyangkut kesejahteraan aparatur negara, pemerintah tetap harus menghitungnya dengan hati-hati, tetapi bukan berarti ruangnya tertutup sama sekali. Dari sisi penerimaan negara, gambarannya juga cukup positif. Realisasi pendapatan negara sampai Maret 2026 sudah mencapai 764,9 triliun atau sekitar 18,2% dari target tahunan. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, pertumbuhan penerimaan negara naik sekitar 10,5%. Ini tentu menjadi sinyal yang cukup baik bagi pemerintah. Pajak masih menjadi tulang punggung utama dalam penerimaan negara. Meningkatnya aktivitas ekonomi nasional dan semakin kuatnya kepatuhan wajib pajak membuat pemerintah punya alasan untuk tetap optimistis. Kalau penerimaan negara berjalan baik, maka stabilitas APBN bisa lebih terjaga. Dan ketika APBN terjaga, peluang untuk mempertimbangkan kebijakan peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunan juga menjadi lebih terbuka. Namun Pak Bu, jangan lupa satu hal, di sisi lain pemerintah juga sedang menghadapi beban belanja yang tidak kecil. Belanja negara tercatat melonjak sampai 15 triliun atau naik lebih dari 30% secara tahunan. Anggaran sebesar itu tidak hanya dipakai untuk satu sektor, tetapi untuk banyak program prioritas pemerintahan baru. Ada pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, program pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebijakan lain yang juga membutuhkan anggaran besar. Salah satu program yang paling banyak menyita perhatian publik adalah program makan bergizi gratis, atau yang sering disebut MBG. Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo ini disebut sudah menyerap anggaran lebih dari 70 triliun dan menjangkau puluhan juta penerima manfaat di berbagai daerah. Pemerintah memandang program ini sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Logikanya begini, kalau anak-anak dan masyarakat mendapat asupan gizi yang lebih baik, maka kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan generasi ke depan juga bisa ikut meningkat. Dalam jangka panjang ini diharapkan bisa memperkuat produktivitas bangsa. Tapi di saat yang sama, kebutuhan anggaran yang besar tentu membuat pemerintah harus ekstra hati-hati dalam menambah belanja baru. Karena itu, kenaikan gaji PNS dan pensiunan sekarang masuk dalam kalkulasi besar pemerintah, bukan sekadar soal naik atau tidak naik, tapi juga soal kapan, waktu yang paling tepat, berapa besar kemampuan anggaran, sektor mana yang perlu diprioritaskan, dan bagaimana dampaknya terhadap belanja negara secara keseluruhan. Pemerintah harus menjaga keseimbangan. Di satu sisi, kesejahteraan aparatur negara penting. Di sisi lain, stabilitas fiskal juga tidak boleh goyah. Nah, di tengah pembahasan soal kenaikan gaji yang masih menunggu aturan teknis, ada kabar lain yang lebih pasti dari sisi pembayaran pensiun. PT Taspen memastikan bahwa pencairan gaji pensiunan tetap dilakukan tepat waktu. Ini penting sekali karena bagi para pensiunan, kepastian jadwal pembayaran adalah hal yang sangat sensitif. Jangan sampai ada kabar liar yang membuat mereka cemas. Taspen menegaskan bahwa distribusi manfaat pensiun tetap berjalan stabil dan tidak terganggu. Corporate Secretary Taspen, Hendra, menjelaskan bahwa layanan pembayaran kini semakin terdigitalisasi melalui aplikasi Andal by Taspen. Dengan sistem biometrik digital, para pensiunan tidak perlu lagi repot datang langsung ke kantor cabang hanya untuk melakukan verifikasi data. Ini tentu sangat membantu, terutama bagi pensiunan yang sudah lanjut usia, tinggal jauh dari kantor cabang atau memiliki keterbatasan mobilitas.
Dengan sistem biometrik digital, proses verifikasi bisa dilakukan lebih praktis. Tujuannya jelas, yaitu membuat layanan lebih cepat, lebih aman, dan lebih mudah diakses oleh para pensiunan. Hendra juga menegaskan bahwa digitalisasi ini bukan cuma soal mengikuti tren zaman, bukan sekadar supaya terlihat modern. Lebih dari itu, digitalisasi dilakukan untuk menyederhanakan layanan agar para pensiunan tidak lagi terbebani urusan administratif yang rumit. Di era sekarang, kecepatan dan kepastian layanan sangat penting, apalagi untuk pensiunan yang setiap bulan menunggu haknya cair tepat waktu. Dikutip pada Rabu 13 Mei 2026, pernyataan tersebut menjadi salah satu penegasan bahwa penyaluran manfaat pensiun tetap aman. Jadi untuk para pensiunan, hal yang perlu dipahami adalah pembayaran rutin pensiun tetap berjalan. Jangan mudah panik hanya karena ada kabar-kabar yang belum jelas sumbernya. Selama informasi resmi dari Taspen menyatakan penyaluran aman, maka pegangan utama tetap harus pada kanal resmi. Namun, meskipun layanan pembayaran makin canggih dan prosesnya makin digital, nominal pensiun itu sendiri sejauh ini belum berubah. Besaran gaji pokok pensiunan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut, kisaran gaji pokok pensiunan berada mulai dari sekitar 107 juta sampai 4,9 juta per bulan, tergantung golongan dan masa kerja. Di luar gaji pokok, para pensiunan juga masih mendapatkan beberapa komponen tunjangan yang menjadi penopang penghasilan bulanan. Ada tunjangan keluarga, bantuan pangan, dan beberapa pos tambahan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi walaupun belum ada kenaikan baru yang resmi berjalan, penghasilan pensiunan tetap terdiri dari beberapa komponen, bukan hanya gaji pokok saja. Tentu banyak pensiunan berharap ada kenaikan. Itu wajar. Apalagi kebutuhan hidup terus bergerak. Harga beras, minyak, listrik, obat, biaya transportasi semua bisa berubah. Bagi pensiunan yang hanya mengandalkan penghasilan bulanan, setiap kenaikan sekecil apapun bisa sangat berarti. Tapi sekali lagi, harapan itu harus menunggu aturan resmi. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan harapan para pensiunan untuk menyebarkan kabar palsu atau judul-judul yang terlalu berlebihan. Selain soal kenaikan gaji, pemerintah juga sedang membahas reformasi besar dalam sistem penggajian ASN melalui konsep single salary. Nah, ini juga sering jadi pembicaraan hangat. Sistem single salary pada dasarnya dirancang untuk menyederhanakan struktur penghasilan PNS yang selama ini terdiri dari banyak komponen terpisah. Selama ini penghasilan ASN bisa terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan daerah, dan lain-lain. Dengan konsep single salary, struktur penghasilan diharapkan menjadi lebih sederhana, lebih transparan, dan lebih mudah dipahami. Jika nanti benar-benar diterapkan, sistem ini bisa membuat penghasilan aparatur negara terlihat lebih jelas. Tidak terlalu banyak pecahan komponen yang membuat orang awam bingung. Selain itu, skema ini juga berpotensi mempengaruhi struktur pensiun di masa depan, karena dasar perhitungan penghasilan aktif bisa ikut berdampak pada formula manfaat pensiun. Namun perlu digarisbawahi, konsep single salary ini masih berada pada tahap kajian. Belum ada keputusan final yang benar-benar diterapkan di lapangan. Jadi jangan langsung menyimpulkan bahwa bulan depan semua gaji ASN akan berubah menjadi satu komponen besar. Belum sampai ke sana. Pemerintah masih harus mengkaji dampaknya, menyiapkan regulasinya, menghitung anggarannya, dan memastikan transisinya tidak menimbulkan masalah baru. Pemerintah juga disebut akan lebih dulu memprioritaskan sektor-sektor strategis dalam peningkatan kesejahteraan ASN. Beberapa sektor yang sering disebut mendapat perhatian adalah guru, tenaga kesehatan, dan aparat keamanan. Ini masuk akal karena sektor-sektor tersebut memiliki peran langsung dalam pelayanan publik dan stabilitas negara. Artinya, kalau kenaikan gaji benar-benar diwujudkan, besar kemungkinan kebijakannya tidak langsung diterapkan secara seragam untuk semua sektor. Bisa jadi ada skema prioritas. Bisa jadi ada sektor tertentu yang didahulukan. Bisa juga besarannya berbeda tergantung beban kerja, fungsi jabatan, dan kebutuhan masing-masing bidang. Jadi bukan sekadar semua naik rata dengan angka yang sama. Model seperti ini memang lebih rumit tapi bisa dianggap lebih realistis. Karena beban kerja dan tanggung jawab tiap sektor tidak selalu sama. Guru punya tantangan sendiri. Tenaga kesehatan punya risiko dan beban pelayanan yang besar. Aparat keamanan juga punya tanggung jawab khusus dalam menjaga stabilitas. Maka pemerintah harus menyusun kebijakan yang tidak hanya adil secara angka, tetapi juga tepat sasaran secara kebutuhan. Dalam situasi seperti sekarang, publik memang masih harus menunggu. Selama peraturan pemerintah sebagai aturan teknis belum diterbitkan, kenaikan gaji PNS dan pensiunan masih berstatus rencana, yang belum resmi berjalan penuh. Tapi satu hal yang mulai terlihat jelas adalah pemerintah tidak menutup peluang ke arah itu. Justru sinyalnya sudah ada. Arah kebijakannya terlihat. Yang belum ada adalah keputusan teknis final yang bisa langsung dieksekusi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi sekadar ada peluang naik atau tidak, tapi lebih tepatnya kapan aturan teknisnya keluar, bagaimana bentuk kebijakannya, siapa saja yang akan diprioritaskan, dan kapan dampaknya benar-benar bisa dirasakan oleh ASN aktif maupun pensiunan.
Nah, setelah membahas kabar pertama soal sinyal kenaikan gaji, sekarang kita masuk ke kabar kedua yang juga tidak kalah penting, yaitu update terbaru soal gaji ke-13 ASN tahun 2026. Pertanyaan yang paling banyak muncul tentu saja sederhana, tapi sangat penting. Kapan gaji ke-13 cair? Pemerintah memastikan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur negara tetap cair pada tahun 2026. Ini menjadi kabar yang sangat ditunggu oleh ASN, PPPK, TNI, Polri, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Gaji ke-13 bukan sekadar tambahan biasa. Bagi banyak keluarga, gaji ke-13 sering menjadi penyelamat menjelang tahun ajaran baru. Banyak orang tua memakai gaji ke-13 untuk membeli seragam sekolah, buku, perlengkapan anak, membayar daftar ulang, biaya transportasi, kebutuhan kuliah, atau sekadar menutup pengeluaran yang menumpuk. Bagi pensiunan, gaji ke-13 juga bisa menjadi tambahan napas untuk kebutuhan keluarga, obat-obatan, atau membantu anak dan cucu. Jadi wajar kalau begitu ada kabar soal jadwal pencairan, langsung ramai dibahas di mana-mana. Ketentuan pemberian gaji ke-13 tahun 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2026 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dua aturan yang sudah disahkan pada Maret 2026 ini menjadi dasar hukum pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah memastikan bahwa proses pencairan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini penting karena berbeda dengan isu kenaikan gaji yang masih menunggu PP teknis, gaji ke-13 sudah memiliki dasar hukum yang lebih jelas. Bagi banyak ASN, keberadaan aturan ini memberi rasa tenang. Selama sudah ada dasar hukum resmi, maka pencairan tinggal menunggu proses teknis di masing-masing instansi. Jadi ini bukan sekadar janji yang melayang di udara, pemerintah sudah menyiapkan pijakan hukum, yang perlu ditunggu adalah pelaksanaan operasionalnya. Itulah sebabnya kabar soal gaji ke-13 ini langsung disambut antusias. Terutama karena fungsinya sangat nyata untuk membantu beban biaya rumah tangga, biaya sekolah anak, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan menjelang semester baru. Di banyak keluarga ASN, gaji ke-13 sudah seperti pos keuangan yang ditunggu setiap tahun. Begitu jadwalnya mulai jelas, banyak orang langsung mulai menghitung kebutuhan. Besaran gaji ke-13 ASN tahun 2026 juga sudah mengacu pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2026. Rinciannya berbeda-beda sesuai jabatan, kedudukan, pendidikan, masa kerja, dan komponen penghasilan masing-masing penerima. Untuk pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, besaran gaji ke-13 ditetapkan sebagai berikut. Ketua atau kepala menerima sebesar 3,474,800. Wakil ketua menerima sebesar 29,400. Sekretaris menerima sebesar 12,300. Dan anggota menerima sebesar 28,140,300. Angka ini menunjukkan bahwa nominal gaji ke-13 memang tidak sama rata, melainkan disesuaikan dengan posisi dan tanggung jawab jabatan. Kemudian untuk pegawai non-ASN di lembaga non-struktural yang setara eselon, rinciannya juga sudah ditetapkan. Untuk eselon I besarannya 24,200. Untuk eselon 2 besarannya 16,300. Untuk eselon 3 itu besarannya 13,42300. Dan untuk eselon IV besarannya 10,200. Besaran tersebut memperlihatkan bahwa gaji ke-13 disusun bertingkat. Ada perbedaan berdasarkan jenjang jabatan, tanggung jawab, masa kerja, dan ketentuan yang melekat pada masing-masing penerima. Semakin tinggi kedudukan dan semakin besar tanggung jawab jabatan, maka nominalnya juga berbeda. Jadi jangan heran kalau antara satu ASN dan ASN lainnya jumlah yang diterima tidak sama. Lalu kapan gaji ke-13 ASN 2026 cair? Jadwal pencairannya sudah diatur dalam regulasi resmi pemerintah. Dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026, dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan paling cepat pada bulan Juni 2026. Kalimat paling cepat bulan Juni 2026 ini penting untuk dipahami. Artinya pencairan tidak dilakukan sebelum Juni. Namun bukan berarti semua orang pasti menerima di tanggal yang sama. Paling cepat Juni berarti proses pembayaran bisa dimulai pada bulan Juni, tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan teknis masing-masing instansi, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak penyalur. Jika melihat pola tahun-tahun sebelumnya, kita bisa mendapatkan gambaran yang cukup masuk akal. Pada tahun 2025, pencairan gaji ke-13 mulai dilakukan pada 2 Juni. Maka untuk tahun 2026, banyak pihak memperkirakan prosesnya juga berpotensi dimulai pada awal Juni atau menyesuaikan kesiapan masing-masing instansi.
Namun sekali lagi ini tetap harus menunggu pengumuman resmi teknis dari instansi terkait karena pencairan biasanya dilakukan bertahap. Ada kementerian yang bisa lebih cepat, ada pemerintah daerah yang mungkin butuh proses administrasi tambahan. Ada juga satuan kerja yang perlu menunggu kelengkapan dokumen. Jadi jangan heran kalau tanggal masuknya tidak selalu seragam di seluruh Indonesia. Para ASN disarankan terus memantau informasi resmi dari instansi tempat bekerja. Jangan hanya mengandalkan kabar dari grup WhatsApp, postingan media sosial, atau judul video yang terlalu bombastis. Informasi resmi biasanya keluar melalui surat edaran, pengumuman internal, kanal kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau instansi masing-masing. Untuk pensiunan, informasi resmi dari Taspen dan kanal pemerintah juga menjadi rujukan penting. Komponen gaji ke-13 ASN 2026 sendiri juga cukup lengkap. Gaji ke-13 yang diterima aparatur negara bukan hanya gaji pokok. Pemerintah memasukkan sejumlah komponen tambahan dalam perhitungannya. Komponen tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kebutuhan pokok, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja. Jadi total yang diterima bukan angka tunggal yang sama untuk semua orang. Nominalnya merupakan gabungan dari beberapa komponen yang sudah diatur. Karena itu jumlah yang diterima setiap ASN bisa berbeda-beda. Ada yang berbeda karena golongan. Ada yang berbeda karena jabatan, ada yang berbeda karena tunjangan kinerja. Ada juga yang berbeda karena kebijakan di instansi masing-masing. Untuk para pensiunan, besaran gaji ke-13 disesuaikan dengan gaji bulanan terakhir berdasarkan golongan masing-masing. Jadi pensiunan tetap masuk dalam skema penerima gaji ke-13. Ini tentu menjadi kabar yang melegakan, karena para pensiunan juga menghadapi kebutuhan yang tidak sedikit. Bahkan bagi sebagian pensiunan, tambahan seperti gaji ke-13 bisa sangat membantu untuk menjaga stabilitas keuangan keluarga. Pemerintah berharap pencairan gaji ke-13 tahun 2026 bisa membantu aparatur negara memenuhi kebutuhan menjelang tahun ajaran baru. Selain itu, pencairan ini juga diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat. Ketika ASN, pensiunan, dan penerima tunjangan mendapat tambahan penghasilan, maka uang tersebut biasanya kembali berputar di masyarakat. Ada yang dipakai untuk belanja kebutuhan sekolah, belanja kebutuhan rumah, membayar jasa, membeli makanan, dan sebagainya. Dari sisi ekonomi, perputaran uang seperti ini bisa membantu aktivitas pasar, warung, toko seragam, toko buku, pedagang kecil, jasa transportasi, sampai usaha lokal bisa ikut merasakan dampaknya. Jadi gaji ke-13 bukan hanya bermanfaat untuk penerima langsung, tetapi juga bisa ikut mendorong roda ekonomi di tingkat masyarakat. Namun karena pencairannya bertahap, ASN dan penerima lainnya tetap harus mengikuti informasi resmi dari instansi terkait. Jangan sampai karena mendengar kabar tanggal sekian pasti cair, lalu langsung menyusun rencana terlalu jauh. Lebih baik menunggu pengumuman teknis yang benar-benar resmi. Biasanya begitu ada surat edaran atau instruksi pembayaran, barulah jadwal pencairan bisa dipastikan lebih rinci. Kalau dilihat secara keseluruhan, dua kabar besar ini memang sama-sama memberi harapan baru bagi ASN dan pensiunan. Yang pertama soal kenaikan gaji tahun 2026. Sinyalnya semakin kuat setelah keluarnya Perpres nomor 79 tahun 2025, tetapi pelaksanaannya masih menunggu aturan teknis berupa PP. Jadi statusnya masih belum resmi berjalan penuh. Yang kedua, soal gaji ke-13 tahun 2006, kabar ini jauh lebih jelas karena sudah memiliki dasar hukum melalui PP nomor 9 tahun 2026 dan PMK nomor 13 tahun 2026. Jadwalnya juga sudah diarahkan paling cepat pada Juni 2026. Jadi dibandingkan isu kenaikan gaji, gaji ke-13 memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan tinggal menunggu proses teknis pencairan. Sekarang yang menjadi perhatian publik adalah langkah pemerintah berikutnya. Apakah regulasi teknis kenaikan gaji akan segera diterbitkan? Apakah kenaikan gaji benar-benar bisa diumumkan dalam waktu dekat? Apakah ada prioritas untuk sektor tertentu seperti guru, tenaga kesehatan, dan aparat keamanan? Dan apakah pencairan gaji ke-13 nanti bisa berjalan lancar sesuai harapan? Pertanyaan-pertanyaan ini masih terus menjadi pembahasan di kalangan ASN dan pensiunan. Tapi setidaknya sekarang masyarakat punya gambaran yang lebih jelas. Tidak semua kabar harus ditelan mentah-mentah. Ada kabar yang masih berupa sinyal kebijakan. Ada kabar yang sudah punya dasar hukum. Ada yang masih menunggu aturan teknis. Ada juga yang sudah masuk tahap pelaksanaan. Bagi PNS aktif, PPPK, TNI, Polri, dan para pensiunan, momen ini sangat penting untuk terus dipantau, karena kebijakan seperti ini bukan cuma soal angka di slip gaji. Ini menyangkut kesejahteraan keluarga. Ini menyangkut kebutuhan harian. Ini menyangkut biaya pendidikan anak. Ini menyangkut rencana keuangan jangka pendek. Dan bagi pensiunan ini juga menyangkut rasa aman di masa tua. Apalagi di tengah harga kebutuhan pokok yang kadang naik turun, kepastian soal gaji dan tunjangan jelas sangat membantu. Banyak keluarga ASN menyusun anggaran bulanan dengan sangat hati-hati. Ada cicilan, ada biaya anak sekolah, ada kebutuhan orang tua, ada kebutuhan kesehatan, ada pengeluaran sosial, dan ada biaya tak terduga. Maka ketika muncul kabar soal kenaikan gaji atau gaji ke-13, wajar kalau perhatian publik langsung besar. Jadi intinya begini Pak Bu,
Kabar pertama, sinyal kenaikan gaji tahun 2026 memang semakin kuat setelah keluarnya Perpres nomor 79 tahun 2025. Namun selama PP teknisnya belum terbit, kenaikan itu belum bisa disebut resmi berjalan. Jangan salah paham, peluangnya ada, sinyalnya ada, arah kebijakannya terlihat, tetapi pintu pelaksanaannya masih menunggu aturan teknis. Kabar kedua, gaji ke-13 ASN 2026 tetap akan cair dengan dasar hukum yang sudah jelas melalui PP nomor 9 tahun 2026 dan PMK nomor 13 tahun 2026. Jadwal pencairannya diatur paling cepat pada Juni 2026. Untuk nominalnya, ada rincian sesuai jabatan, golongan dan komponen penghasilan masing-masing penerima. ASN aktif dan pensiunan sama-sama masuk dalam perhatian kebijakan ini sesuai ketentuan yang berlaku,